Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Betul-betul hot lantaran yang bicara begawan politik Amin Rais. Ya, salah satu tokoh reformasi ini menjadi kontroversi belakangan karena statementnya, karena sikap-sikap politiknya banyak dikritik juga oleh kubu lawannya. Baru-baru ini lewat akun YouTube resminya, Pak Amin Rais mendeklarasikan bahwa beliau akan mendirikan partai baru akhirnya. Padahal sebelumnya putranya sendiri, Mas Rudi, yakin bahwa Pak Amin Rais tidak akan mendirikan partai baru atau PAN reformasi lah istilahnya begitu. Tapi ternyata dinamika politik bergerak begitu cepat, barusan Pak Amin Rais mendeklarasikan akan mendirikan partai baru. Katanya, Mas Rudi, Pak Umtas Rais ya, putranya tuh, kalau sampai Pak Amin Rais bikin partai, dia mau berenang. Nah ini dulu Pak Amin Rais juga janji mau jalan kaki. Jadi ini like father like son, begitu ya. Nah bagaimana Mas Rudi melihat persoalan ini? Nah, terima kasih Mas Andri. Jujur, secara pribadi, saya tuh melihat Pak Amin Rais tuh pengen menangis sebetulnya. Kenapa mau nangis? Karena orang ini nasibnya sangat tragis gitu. Oh, Dia seolah terusir dari rumah yang dibangunnya sendiri. oh, Partai Amanat Nasional itu founding father-nya kan dia sebenarnya, Amin Rais ini. Iya, 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 Tapi karena kelakuannya sendiri, sehingga dia tercerabut dari rumah yang dibangun sendiri. Iya, iya, Ini kan iya. ironis, Mas. Iya, iya, iya. Dan ini menjadi keprihatinan kita gitu ya. Tapi apa yang terjadi, Mas Andri, memang kita harus ngomong apa adanya, hukum tabur tuai semesta itu terjadi. Iya, ya. Mr. Amin Rais ini kan orang yang sangat kontroversial, gitu ya. Dari seorang tokoh reformasi, ya, kemudian menjadi kingmaker beberapa presiden, ya. Ketua MPR pernah ya? Ketua MPR juga menjadi kingmaker, terus akhirnya karena permainannya terlalu kasar dan terlalu apa namanya tidak mempunyai empati dengan kalimat-kalimatnya kasar, akhirnya dia tersisihkan dari elit penguasa di negeri ini sekarang. Apa yang membuat dia tersisih ya? Banyak orang mengatakan karena dia oportunistik, pragmatik, seperti itu. Sikap-sikap politiknya. Saya melihat begini, Pak Amin Rais ini tidak mempunyai ketajaman untuk berpihak, gitu loh. Sehingga apapun yang didukung Amin Rais selalu salah. Oh, Jadi ada teman saya bilang begini, kalau kamu milih presiden, cukup simpel caranya. Caranya adalah cari tahu siapa yang didukung Amin Rais. Setelah itu, kamu milih lawannya. Karena biasanya selalu kalah. selalu kalah ya? Nah, ini. Iya, Itu iya, pertama. Saya mengomentari yang kedua masalah janji tadi. Iya, 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 iya. Keluarga ini sudah menjadi viral, menjadi keluarga yang gemar berjanji Iya, dan iya, iya. gemar mengingkari. Dan mengingkari. Jadi kau yang berjanji, Kau yang mengingkari kayak lagu aja ya. Pak Amin Rais dengan gegabah mengatakan akan jalan dari Jogja ke Jakarta. Hasilnya pret. Gitu. Kemudian anaknya Muntan Rais, Muntas ya. Muntas Rais akan renang dari Lampung sampai ke NTT. Ini pret kedua kali. Pret kedua kali. Ya. Kenapa, Mas? Ini makanya keluarga ini terlalu sering memberikan suatu ucapan-ucapan yang sangat tidak masuk akal. Gitu. Iya, iya. Dan ini seperti kan kasus kemarin kan, waktu di pesawat, ingat kan? Waktu di pesawat Makassar Jakarta itu bagaimana dia arogan telepon di dalam pesawat, gitu ya. Kemudian ditegur oleh cabin crew, marah, malah memaki-maki, bahkan akan menantang orang yang penumpang yang membantu cabin crew ini. Ini memang karakter saya kira. Jadi karakter keluarga yang begitu sangat radikal gitu ya. Sayang sekali ya, Ya. sebetulnya ya. Sama seperti ini. Ada yang perempuan gitu ya. Perempuan siapa namanya lupa saya. Hanum. Nah, Hanum Rais. Oh, Yang dulu kasusnya si Ratna Sarumpait. Iya, iya, Nah, iya, iya, iya. dia begitu mengelulukan Ratna Sarumpait seolah-olah menjadi Cut Nyadin di era baru. Ternyata Cut Nyadin yang palsu gitu kan. Dia ngaku sendiri dan Nah. nggak ngomong apa-apa jadinya. Ya, seperti ini. Iya, iya, iya. Oke, kita kembali ke laptop, Mas. Iya, iya, iya. Masalah rencana pendirian partai baru. Ya. Ini bagi saya biar saja lah. Ya, Ini kan ya, ya. partai tidak bermakna apa-apa. Ya, Saya ya. dengar-dengar namanya
PAN reformasi. Ini akan agak susah, Mas. Ini di PAN ini agak unik sebetulnya. Ya. Beda dengan PKS yang jadi apa, gelora ya. Gelora si Anies Mata sama Fahri Hamzah gitu. Ini katanya PAN reformasi karena bagi dia katanya PAN yang benar tuh yang dia. Gitu loh. Saya berpikir kemarin jangan-jangan ini PAN perjuangan ini. Ternyata tidak. Sampai kayak dulu PDI, jadi Ya, PDI perjuangan. nah, sekarang PAN reformasi. Nggak tahu apa yang direformasi ini, ya. Ini agak unik ini. Hubungan para petinggi partai di PAN yang di rumah induknya ini. Pak Zulkifli Hasan, ya, ketua PAN sekarang. Itu masih hubungan Ini kan berbesanan sama Amin Rais ya. Muntas Rais itu adalah menantu dari Zulkifli Hasan. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di antara perbesanan ini kalau secara politik berbeda arah seperti sekarang. Ya. Ini agak menjadi apa namanya weird, apa namanya? semacam Janggal, aneh gitu ya. janggal dan keanehan dan publik juga memberikan satu ini kok bisa terjadi ya? Bagaimana hubungan anak beranak, anak mantu, anak mertua dan sebagainya. Ini agak menjadi kekacauan. Tapi itulah urusan keluarga mereka lah, ya. Kita bicara masalah politik bahwa Amin Rais akan memberikan partai sah-sah saja. Ya. Monggo-monggo saja. Tapi yang jelas apakah ini dapat suara? Nah, ini pertanyaannya. Di dalam PAN saja waktu ada Amin Rais, dia juga masih partainya kan nyungsep tuh. Ya. Dia bukan sebagai aset tapi sebagai liability katanya menurut orang-orang PAN dulu ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi ikhlaskan saja Amin Rais membuat partai. Ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Toh tidak akan berdampak apa-apa, gitu ya. Mungkin malah lebih positif buat PAN. Oh iya, buat PAN. Minimal Pak Amin Rais agak punya rumah kecil lah, gitu ya. Kemarin punya rumah besar, ya besar. Kemudian agak banyak orang kos-kosan datang, kemudian diambil alih, dia terusir, gitu ya. Dia membuat gubuk baru. Nggak apa-apa. Ya bagus lah. Ya nggak apa-apa. Bagi saya sih oke-oke saja. Pak Amin Rais silahkan membuat rumah. Urus IMB yang benar gitu ya, jalankan semua kewajiban Anda sebagai seorang pemilik rumah yang benar gitu ya. Jangan berkuar-kuar, apakah ini partai Allah, ini partai setan, nah jangan juga. Jadi konsistensi Anda itu akan diuji oleh waktu ya. Nah, nanti saya takut juga, tiba-tiba dia membuat satu statement, partai PAN, pimpinan Zulkifli Hasan adalah partai setan. Nah, PAN reformasi adalah partai Allah. Nah, ini kan lucu. Ya. Jangan sampai begitulah ya. Allah diajak berpolitik praktis ini kan agak norak. Tapi Mas Andre, kita sambut gembira ya. Pak Amin Rais membuat partai baru. Selamat datang partai baru. Nah, entah apapun namanya, belum tentu juga nanti dia lolos ke verifikasi mungkin bisa. Verifikasi bisa. Tapi mungkin parliamentary threshold saya kira agak susah lah ya. PAN yang sekarang juga lebih solid. Di situ ada Pak Hatta Rajasa, ya, ada Pak Zulkifli Hasan dan infrastruktur mereka jauh lebih komplit, ya. Jadi Pak Amin Rais, monggo saja. Ya, sahabat Indonesia, dinamika politik begitu menarik memang. Pak Amin Rais mau membuat satu partai baru, ya kita sambut saja sebagai pemain baru dan kita melihat bagaimana kiprahnya selanjutnya ya. Dan mudah-mudahan perpolitikan Indonesia bisa naik kelas menjadi lebih beradab. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia Maju.